Halo generasi smart, kali ini kita akan belajar fisika mengenai kapasitor pada submateri listrik statis bersama saya, Pak Uki. Yuk simak video ini sampai selesai. Kapasitor adalah salah satu komponen listrik yang berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik yang dapat digunakan kembali. Fungsi kapasitor dapat menyimpan muatan listrik banyak ditemukan dalam berbagai alat elektronik seperti pada lampu flash yang ada pada kamera, juga banyak digunakan pada papan sirkuit elektronik yang terdapat pada komputer, dan beberapa peralatan elektronik lainnya seperti baterai laptop yang dimiliki oleh generasi smart. Muatan yang tersimpan pada kapasitor itu berbanding lurus dengan beda potensial dan dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. Q sama dengan CV, dengan Q sama dengan muatan listrik, C adalah kapasitas dari kapasitornya yang satuannya adalah farad, dan V sama dengan beda potensial listrik. Berdasarkan persamaan tersebut, untuk menentukan nilai kapasitornya, nilai kapasitas dari kapasitor yang tersimpan, itu kita bisa gunakan C sama dengan Q per V. Kapasitor itu sendiri juga dianggap sebagai keping sejajar. Nah, untuk menentukan nilai kapasitor yang dipengaruhi oleh medium digunakan persamaan seperti berikut. C0 sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Dengan C0 adalah kapasitas kapasitor dalam medium udara. Epsilon 0 adalah permitivitas vakum yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. Dan A adalah luas kepingan kapasitor yang satuannya meter pangkat 2. Dan D adalah jarak antara kedua keping yang satuannya meter. Nah, ketika kedua keping tersebut terdapat medium lain, mediumnya berupa bahan dielektrik, maka untuk menentukan nilai kapasitasnya kita gunakan persamaan seperti ini. C sama dengan K dikali C0, dengan K adalah konstanta dielektrik dari bahan dielektrik tersebut, dan C0 adalah kapasitas kapasitor yang dimiliki oleh kapasitor yang mediumnya udara. Berikutnya kita akan bahas tentang energi kapasitor. Pada dasarnya, untuk menyimpan muatan listrik berarti kita juga menyimpan energi dalam bentuk energi potensial listrik. Besarnya energi listrik yang tersimpan dalam sebuah kapasitor itu dapat dirumuskan dengan 3 persamaan. W sama dengan 1/2 CV kuadrat, W sama dengan 1/2 Q kali V, dan yang terakhir W sama dengan 1/2 Q kuadrat per C. Dengan W adalah energi pada kapasitor yang satuannya adalah joule, Q muatan listrik yang satuannya adalah coulomb, dan C kapasitas kapasitor satuannya farad, terakhir adalah V yaitu potensial listrik atau tegangan listrik yang satuannya volt. Generasi smart, mari kita mulai membahas contoh soal terkait dengan materi kapasitor. Contoh yang pertama, hitunglah muatan listrik yang tersimpan pada sebuah kapasitor yang memiliki kapasitas sebesar 50 mikrofarad dan diberi beda potensial sebesar 200 volt. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kali kita lakukan adalah kita tentukan dulu apa saja yang diketahui pada soal. Yang diketahui adalah nilai kapasitas kapasitornya C sama dengan 50 mikrofarad, yang ketika kita ubah ke dalam satuan farad kita peroleh nilainya 50 kali 10 pangkat minus 6 farad. Yang kedua adalah potensial listrik atau tegangan listriknya sebesar 200 volt. Nah, untuk menentukan nilai muatannya, kita gunakan persamaan Q sama dengan C kali V. H
hasil kali antara C dan V. C-nya adalah 50 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan V-nya 200. Kita peroleh hasil akhir dari muatan tersebut sebesar 0,01 kolom. Berikutnya, untuk contoh soal yang kedua pada materi kapasitor adalah jika sebuah kapasitor dengan kapasitas 20 milifarad dihubungkan dengan beda potensial 2,2 volt sehingga dapat menyimpan energi sebesar 0,25 joule. Hitunglah besarnya muatan yang tersimpan pada kapasitor tersebut. Soal ini menjelaskan tentang materi energi potensial yang tersimpan pada kapasitor. Nah, yang diketahui adalah nilai C-nya sama dengan 20 milifarad dan V-nya 2,2 volt. Usahanya atau energinya sebesar 0,25 joule. Yang ditanyakan adalah Q. Maka dari 3 rumus energi listrik pada kapasitor yang disediakan, yang kita gunakan adalah persamaan yang pada soal itu besarannya diketahui, yaitu 1/2 Q kuadrat per C. Nah, ketika rumus ini kita ubah, kita akan peroleh rumus Q sama dengan akar 2CW. Berarti kita masukkan nilainya, Q sama dengan akar dari 2 kali 0,25 dikali 20 kali 10 pangkat minus 3. Kita peroleh hasil akhirnya, Q sama dengan 0,1 kolom. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi berikutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas.